Setiap transaksi, setiap penghasilan, bahkan setiap aset yang kita miliki, semuanya terkait dengan satu hal yang tak terhindarkan, yaitu pajak. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi dasar pengenaan pajak? Bagaimana cara kita menghitung DPP itu sendiri? Maka dari itu, bersiaplah. Karena dalam presentasi ini, kita akan membongkar tuntas konsep inti dari perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Prasetyo dari kelompok 4. Dan di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu dasar pengenaan pajak atau DPP atas PPN dan PPNBM melalui PowerPoint berikut. Nah, di sini ada nama-nama anggota dari kelompok 4 beserta NIM-nya. Nah, apa itu dasar pengenaan pajak? Jadi, menurut UU nomor 8 tahun 1983, DPP adalah jumlah harga jual, penggantian yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual atau pemberi jasa, atau nilai impor yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Jadi intinya, DPP itu digunakan untuk menghitung besar pajak yang dikenakan atau terutang pajak. Pemahaman tentang DPP itu penting untuk wajib pajak perseorangan maupun badan yang berstatus sebagai PKP untuk menghindari kesalahan hitung yang menimbulkan sanksi. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari dasar pengenaan pajak. Yang pertama ada dasar pengenaan pajak berupa harga jual, yang kedua ada dasar pengenaan pajak penggantian, yang ketiga ada dasar pengenaan pajak nilai ekspor, dan yang terakhir ada dasar pengenaan pajak nilai impor. Untuk DPP PPN berupa harga jual, itu merupakan nilai barang kena pajak sebelum dikenakan PPN, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicatat pada faktur pajak. DPP penggantian. Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini, dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Selanjutnya ada DPP nilai ekspor. DPP PPN nilai ekspor adalah nilai barang kena pajak yang diekspor. Nilai ekspor merupakan nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya yang diminta oleh eksportir. Rumusnya adalah PPN ekspor sama dengan 0% dikali nilai ekspor. Selanjutnya ada DPP nilai impor. Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pabean untuk impor barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Rumus nilai impor yaitu CIF ditambah bea masuk ditambah bea masuk tambahan. Untuk DPP nilai lain, nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. DPP sama dengan harga jual atau penggantian dikurangi dengan laba kotor. PPN 12% dikali 11/12 dikali harga jual atau penggantian laba kotor. Baik, selanjutnya ada DPP nilai lain. Yang pertama, pemakaian sendiri. DPP sama dengan harga pokok penjualan, harga jual, atau penggantian dikurangi laba bruto. PPN sama dengan 12% dikali 11/12 dikali harga pokok penjualan. Yang kedua, ada pemberian cuma-cuma. PPN sama dengan 12% dikali 11/12 dikali harga pokok penjualan. Selanjutnya ada DPP atas transaksi dengan valuta asing. Apabila harga jual atau penggantian menggunakan valuta asing, DPP dihitung dengan nilai konversi menurut keputusan Menteri Keuangan atau kurs KMK yang berlaku pada saat pembuatan faktur pajak per tanggal faktur pajak. Dalam hal penyerahan kepada pemungut PPN atau WAPU menggunakan nilai konversi menurut KMK yang berlaku pada saat pembayaran atas harga jual BKP atau JKP yang bersangkutan. Kurs menurut KMK tersebut diumumkan secara periodik setiap pekan sekali yang berlaku untuk masa 1 pekan. DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah.
Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP menghasilkan BKP yang tergolong mewah atau atas impor BKP yang tergolong mewah. Dasar pengenaan pajak tidak termasuk PPN dan PPNBM. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP selain pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah atau impor, dasar pengenaan pajak termasuk pajak penjualan atas barang mewah yang dikenakan atas perolehan atau atas impor BKP yang tergolong mewah. Jadi, itulah pembahasan singkat mengenai dasar pengenaan pajak yang disajikan oleh kelompok 4. Semoga penjelasan ini bisa membantu kamu memahami bagaimana pajak dihitung dan mengapa penting untuk dikenali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.